Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pencinta tanaman durian kampung atau durian lokal dimanapun Anda berada. Tentunya dengan harapan semua dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam beraktivitas, baik yang saat ini sedang beraktivitas di kebun atau beraktivitas di tempat-tempat lainnya, dengan harapan semua aktivitas saudara-saudaraku sekalian terasa lancar dan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, 14 hari yang lalu saya berada di sini. Durian ini masih kecil-kecil ya, bakalan bunganya. Sekarang ada yang udah terjadi proses penyerbukan. Nah, dalam proses penyerbukan ini atau dalam istilah pertanian itu dalam fase generatif, maka saya akan mengaplikasikan pupuk kalium cair, kecuali memang pada saat itu ada beberapa pohon yang belum saya aplikasikan pupuk amino, karena memang pupuk dasar itu adalah pupuk amino cair, maka saya akan semprot juga dengan amino cair dulu, baru saya aplikasikan pupuk kalium cair untuk tahap berikutnya. Di samping itu saya juga mungkin malam nanti saya akan melanjutkan perjalanan untuk berburu di hutan, dan karena memang teman-teman pada punya kesibukan, jadi akhirnya saya berangkat sendiri ke kebun. Oke, kita ikuti proses pruning lahan, terutama di bagian batang, supaya nanti dalam proses penyemprotan pupuk, baik itu pupuk amino cair atau kalium cair, maka proses penyerapan nutrisi pada tanah karena tidak terhalang oleh daun dan lain sebagainya bisa lebih cepat. Oke, kita ikuti perkembangannya. Nah, ini udah kita bersihkan kayak gini ya. Ini coba kita lihat perkembangan bunganya. Cuman pohon ini agak tinggi, kebetulan cuaca juga mendung ya kayaknya. Tuh durian semua tuh. Oke. Sahabat pecinta tanaman durian kampung atau durian lokal dimanapun Anda berada, kalau pada waktu itu 14 hari yang lalu saya melakukan pruning terhadap kebun-kebun durian saya, kemudian perkembangan bunganya udah cukup baik, namun belum terjadi proses penyerbukan. Nah, pada hari ini saya coba berkunjung lagi ke sini sambil saya membersihkan kebun. Saya pengen lihat perkembangan bunga durian ini, ternyata sangat luar biasa ya. Ini udah terjadi proses penyerbukan. Nanti kita lihat di bagian atasnya lagi. Ini itu yang berwarna kuning itu hampir semuanya bunga durian, kemudian udah terjadi proses penyerbukan. Jadi sebanyak 198 pohon ini yang tidak mengeluarkan bunga, masih ada kurang lebih saya lihat tadi 7 pohon. Ada yang baru keluar bunga. Nah, seperti yang pada posisi ini. Nah, pada posisi ini kalau menurut orang kampung sini namanya seperti mata ketam.
kalau menurut bahasa kampung. Tapi kalau yang kemarin 14 hari yang lalu, nah pada posisi ini udah terjadi proses penyerbukan bunga. Nah ini kita lihat pada pohon berikutnya. Bismillah, mudah-mudahan bisa nampak cerah ya. Oke, nah itu sudah terjadi proses penyerbukan. Hampir semua bagian-bagian yang di sana itu mengeluarkan bunga. Ada yang ini kalau saya lihat pohon yang satu ini masih ada durian, kurang lebih masih ada 10 buah yang cukup besar. Mungkin kurang lebih 1 bulan lagi dia akan matang. Nah, dalam proses ini kemarin saya aplikasikan pupuk kalium cair untuk mencegah kerontokan. Jadi pupuk kalium cair ini kebetulan saya coba produksi sendiri dengan keterbatasan fasilitas dan lain sebagainya. Alhamdulillah berhasil ya, saya aplikasikan di kebun saya. Nanti coba kita lihat di pohon-pohon yang lain di seputaran ini. Jadi ini belum saya lakukan penyemprotan herbisida karena memang ketika disemprot herbisida dalam proses penyerbukan ini biasanya terjadi kerontokan bunga. Nanti kita lihat lagi di bagian yang atas sana lagi. Sahabat pencinta durian kampung atau durian lokal, ini durian ini pada bagian atas pada waktu itu masih cukup kecil gitu ya, karena bakalan bunganya masih cukup kecil. Nah, ini 14 hari berikutnya setelah saya datang ke sini, saya akan melakukan pruning juga. Kemudian saya akan melakukan penyemprotan pupuk amino cair. Nah, ini perkembangan durian pada umur 14 hari ya. Pada waktu itu masih kecil-kecil nih, mudah-mudahan bisa kita lihat dengan jelas. Saya zoom dulu ya. Nah, ini 14 hari yang lalu masih kecil-kecil, tapi sekarang udah terjadi proses penyerbukan atau gugur sumpang, di mana hampir semua percabangan-percabangan yang ada pada pohon ini mengeluarkan bunga dan terjadi proses penyerbukan. Nah ini kita lihat ya, ini kurang lebih ketinggian pohon ini hampir 20 meter yang paling tinggi, tapi ini yang bagian bawah bisa kita lihat. Nah kita pindah ke dahan yang berikutnya. Nah ini hampir semua percabangan-percabangan itu mengeluarkan bakalan-bakalan bunga. Nah ini sedang terjadi proses penyerbukan. Dalam proses penyerbukan inilah dari mulai sebelum keluar bunga sampai saat ini udah hampir 3 kali saya aplikasikan pupuk amino cair. Pertama untuk melengkapi nutrisi yang diperlukan tumbuhan durian ini pada saat dia melakukan proses penyerbukan. Kemudian agar tidak terjadi proses kerontokan di mana itu hampir semua percabangan mengeluarkan bunga. Ini kita lihat yang bagian sini. Nah ini bagian pangkal dahan. Nah itu mengeluarkan bunga. Jadi sahabat durian kampung sekalian dimanapun Anda berada, perlu saya sampaikan bahwa durian-durian ini tidak mengeluarkan bunga pada ujung dahan, akan tetapi berada di bagian-bagian percabangan-percabangan dahan sampai ke bagian ujung. Nah ini kita lihat yang bagian ujung sekali ya. Mudah-mudahan durian ini nggak patah dahannya nanti ya. Nih kita lihat tuh, hampir bagian ujung ranting juga dia mengeluarkan bunga. Mudah-mudahan cuaca mendukung. Di samping cuaca juga saya memanfaatkan pupuk kalium cair supaya tidak terjadi proses kerontokan. Oke, saya nggak bisa videokan semua karena memang jumlah durian ini banyak. Saya ngambil di tempat-tempat yang lebih rendah aja. Oke, untuk selanjutnya kita naik lagi ke bagian atas karena ini masih banyak pohonnya. Kita coba di bagian atasnya lagi karena durian ini cukup banyak. Nah, sahabat pencinta tanaman durian kampung, ini saya tunjukin alat sederhana seperti ini, sebuah kaitan, gitu ya. Jadi fungsinya ini untuk membantu kita dalam proses pembersihan lahan ya. Kita lihat nih, sederhana. Nanti kita lihat cara menggunakan supaya nanti sabit atau golok kita ini tidak terkena kepada batu. Karena memang yang mana daerah pegunungan banyak sekali batu-batu yang berada di dalam ini. Jadi untuk mengatasinya kita pakai alat sederhana seperti ini. Coba kita lihat. Nah ini.
Nah, inilah manfaat dari alat seperti ini. Jadi ini nanti kita bisa dilancip juga, cukup sederhana. Jadi cara penggunaannya cukup kita masukin kepada rumput, di bagian-bagian celah-celah rumput kita tarik, kemudian baru kita gunakan sabit. Ini lebih cepat bersihnya. Nah, inilah salah satu kegunaan daripada kaitan ini. Nah, jadi semakin ringan semakin baik ya, biar nggak terlalu berat juga. Oke.